Tidak ingin rakyat menunggu lama, Jokowi minta proses BLT BBM dan BSU mudah dan cepat. Presiden Jokowi telah meminta jajarannya mencairkan bansos diserahkan secara masif sejak awal September tahun 2022. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang baru saja diumumkan. 3 September 2022 yang lalu, saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama kemarin di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saulaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan kemarin juga saya lihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tua, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya melihat pembagian juga berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Di sini ada Bu Menteri Sosial, ada Bu Menteri Ketenagakerjaan, agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian BLT dan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Saya minta ada penjelasan dari Bu Mensos dan kemudian nanti Bu Menagak. Saya silakan. Terima kasih Bapak. Jadi hingga pukul 9 tadi PT POS sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT POS sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM, yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Nah, kita sudah menyerahkan semuanya, seluruh data ke PT POS 100%. Memang ada beberapa daerah yang misalkan seperti saya sebutkan sebelumnya, di pegunungan di daerah Papua Barat itu kami akan melakukan sekaligus, karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima, kami tidak padankan dengan NIK, kami hanya nama saja. Tapi kita akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama di daerah yang pegunungan. Itu kita akan serahkan karena aksesnya itu sulit, jadi PT POS dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus untuk kita ke sana dengan Dukcapil sekaligus perekaman. Itu yang kita lakukan. Harapan kita di bulan ini kita tuntas 100%. Kita sehari rata-rata bisa transaksi sekitar 2.900.000 sekian setiap hari transaksinya. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan, kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar 400 miliar sekian. Nah, itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyalurkan
kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200.000 per bulan. Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang mereka tidak ada yang merawat sendiri. Jumlahnya ada 334.011 jiwa. Itu kita berikan makanan setiap hari. Nanti makanannya, uangnya bisa dititipkan ke Pak RT, Pak RW untuk mereka setiap hari memberikan makanan, terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya. Jadi lansia tunggal. Totalnya tadi jumlahnya targetnya adalah 334.011 orang. Kemudian juga penyandang disabilitas. Ini bulan Desember kita akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang. Jadi nilainya perharinya 21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya. Jadi kalau yang lansia tunggal itu 31 hari kali 1 bulan, kemudian penyandang disabilitas 31 hari 1 bulan. Nah, kemudian kami ingin menyampaikan data. Jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya dari Kementerian Sosial. Ada penerima bantuan sosial, ada yang di Bumenaker, ada juga yang dia subsidi gas, ada juga subsidi listrik. Jadi penerima bantuan bukan hanya di kami. Kalau dia tidak terlalu miskin, dia misalkan di kelompok kami, dia ditawari gas nggak mau, karena dia nggak punya kompor gas 6AK, kemudian itu untuk grade yang lebih atasnya, seperti itu. Jadi kalau ada tanya kenapa BPS angkanya sekian, mereka akan tidak terima bantuan, itu tidak betul, karena ada subsidi listrik, ada subsidi gas, ada subsidi kesehatan, ada subsidi BPJS kesehatan, ada subsidi pendidikan. Jadi kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data ini dengan Kemenaker sudah kita matching dengan data kita supaya tidak ada double, sudah clear, kami sudah bisa sampaikan ke Menaker. Kami juga rutin memberikan data ke BPJS Kesehatan. Jadi kita cleansing kemarin sekitar bulan Oktober tahun lalu itu sudah clear kami. Bahkan untuk ini KPK menilai kami 100 untuk PBIJK untuk kesehatan. Kemudian yang berikutnya, jadi pada saat awal saya menerima data ini memang tidak ada desil. Dan menurut kami kenapa? Karena setelah itu memang kemudian kan ada COVID dan sebagainya, sehingga kami harus menyalurkan juga. Nah, permasalahannya untuk apa kita juga lakukan itu di Kementerian Sosial? Karena bantuannya sama, kecuali saya bisa memberikan, oh ini yang parah kita bantu lebih gitu. Enggak, karena bantuannya sama berupa PKH dan BPNT. Jadi akhirnya sudah kita lari dengan jalan ini. Nah, tapi yang utama adalah kita kembalikan sesuai dengan Undang-Undang 13 2011 bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi sejak bulan awal tahun 2021 itu data kita kembalikan ke daerah dan daerah koreksi. Bahkan sampaikan apa bisa. Di Papua itu ada 4 daerah, Supiori, Bintuni, saya lupa yang 2-nya. Itu dia sudah melakukan pembenahan data 100%. Jadi itu dilakukan, kita kembalikan, tapi yang ganda, yang itu yang kita tangani. Berikutnya seperti itu. Ini ada pertanyaan itu Bapak, mohon maaf. Kemudian yang kemiskinan ekstrem, saat ini kita lagi padukan, tapi kami sudah berjalan. Jadi kami sudah berjalan mulai bulan kemarin, 3 bulan yang lalu kita sudah tangani. Jadi bukan perilakunya bukan hanya dia menerima bansos, tapi kita perbaiki rumahnya, kemudian kita berikan usaha. Mereka pengen usaha apa?
Misalkan itu tergantung mereka, bahkan sekarang ada yang sudah pendapatannya 6 juta, mereka siap nanti tahun depan mereka tidak terima bantuan sosial, itu dari miskin ekstrim, seperti itu kira-kira. Kemudian karena kami ada 2, jadi whistleblower-nya KPK tuh ada di kami untuk cek bansos, terus kemudian jaga bansos. Karena banyak sekali, maka kemudian silakan, kami punya comment center 24 jam. Jadi di situ bisa telepon, bisa langsung ditangani karena banyak sekali, dari Menpan 1, dari KPK 2, dari kami 1. Jadi ada 4 pengaduan ini, belum usul sangga dan sebagainya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu.